Halo, ketemu lagi. Kita hari ini akan bahas pertandingan 16 besar ya, yang sudah dilewati dan hasilnya sangat-sangat membagongkan ya. Yang pertama ada pertandingan antara Prancis versus Paraguay, di mana Prancis dengan segala daya upaya kolektivitasnya tidak berhasil untuk membongkar pertahanan berlapis dan permainan keras ala Amerika Latin. Namun, inilah satu pergerakan dari Desiree Doué yang menurutku pribadi itu harusnya nggak penalti lah, karena waktu itu Doué melakukan manuver itu tidak ke arah gawang ya, dia ingin cutback gitu loh, tapi karena ada dua ganjalan dari pemain Paraguay, peluit wasit dibunyikan dan kemudian diberikan penalti. Detik-detik pengambilan penalti juga sangat dramatis karena harus mengorbankan Dembele dulu ya untuk umpan gitu yang memegang bola. Kemudian ketika suasana sudah tenang, tidak ada lagi pemain Paraguay yang mengelilingin, baru bola diberikan kepada Kylian Mbappe, dan seperti biasa ini bukan tugas yang sulit untuk seorang Kylian Mbappe, dan ya Prancis mempertahankan keunggulannya dan hanya 1-0 saja dari raksasa Eropa ini. Selanjutnya ada pertandingan Brazil versus Norwegia, yang mana pertandingan ini secara ball possessionnya itu dikuasai oleh Norwegia. Ternyata di luar ekspektasi kita semua bahwasanya Brazil akan tampil setertekan itu, meskipun beberapa kali sempat mengancam gawang dan peluang one on one-nya Endrick gagal dimanfaatkan atau dimaksimalkan menjadi sebuah gol. Kemudian sang robot yang baru bisa menciptakan 2 gol yang super trademarknya adalah Erling Haaland. 1 gol dari heading, 1 gol lewat shooting dari luar kotak penalti, sudah menegaskan bahwasanya ini adalah the next striker untuk masa depan. Kemudian ada sedikit harapan dari Neymar menciptakan gol lewat titik putih, namun itu semua tidak cukup karena tersisa waktu sedikit lagi untuk Brazil, dan akhirnya Brazil harus pulang dan kita melihat seorang legenda menangis di akhir pertandingan. Selanjutnya ada pertandingan Meksiko melawan Inggris. Di sini Meksiko coba tampil menekan, determinasi, kekuatan fisik, taktikal semua dikerahkan, tapi apa daya, Inggris mencetak 2 gol yang cukup cepat meskipun sempat dikejar oleh Meksiko, tapi gol ketiga menjadi penentu untuk kelolosan Inggris ke babak berikutnya. Jujur buatku pribadi tidak expect Inggris akan bermain seelegan itu. Tapi di sini Meksiko juga bukan tim yang tanpa daya dan upaya. Mereka sebagai tuan rumah juga berusaha menunjukkan bahwasanya kami layak. Namun apa ndak dikata, tetap Meksiko mesti mengubur impian itu dalam-dalam. Selanjutnya ada pertandingan yang jujur males sekali untuk kubicarakan lagi karena gawat kesayangan kita semua harus kalah dengan cara yang mengagetkan. Portugal versus Spanyol dimainkan dengan intensitas yang sedang-sedang saja, seakan enggan untuk saling menyakiti. Negara yang saling berdekatan ini sebenarnya ingin menentukan hasil pertandingan ini ke babak adu penalti. Namun ada satu set piece cepat yang diambil, kemudian ada Merino mencetak gol menit-menit terakhir, menit 90. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Portugal. Kebobolan di waktu yang sedikit lagi. Apa yang bisa dilakukan? Dengan tambahan waktu 6 menit, dengan kaki yang sudah bergetar, dada yang sudah penuh sesak, tidak ada yang bisa dilakukan lagi kecuali satu peluang terakhir dari heading Bernardo Silva belum menemui sasaran. Selanjutnya kita bahas dulu Swiss versus Kolombia. Kolombia dan Swiss sangat mengagetkan untukku. Karena apa? Kolombia di atas kertas harusnya menang dengan margin gol yang sangat besar. Tapi apa? Di sini Swiss tampil sangat rapi, cukup baik. Mereka
meredam setiap pergerakan wing dari Kolombia ini, sehingga tidak mampu untuk berbuat lebih banyak. Walaupun sempat melakukan shooting dari luar kotak penalti, tapi barier ataupun pertahanan yang digalang oleh pemain Swiss cukup baik, cukup rapi, dan cukup dewasa, sehingga laga harus dilanjutkan kepada babak adu penalti. Dan di sini banyak sekali Algojo yang harus gagal untuk mengeksekusi bola dengan baik. Pertandingan selanjutnya ada Amerika versus Belgia. Di sini jujur kembali kita terkaget-kaget. Bagaimana tidak, Amerika Serikat yang sangat perkasa di babak grup hanya kalah sekali sepertinya. Seingat kita hanya kalah sekali lewat pertandingan lawan Turki. Di sana kalah, tapi selanjutnya bisa memastikan kemenangan dengan skor yang lumayan. Tapi di pertandingan ini semuanya menjadi sulit untuk Amerika Serikat, yang mana Belgia tampil cukup taktis, rapih, dan tidak terburu-buru. Di sini Belgia dengan kesabaran dan kedewasaan mampu meredam permainan agresif Amerika Serikat, sehingga skor yang dicetak cukup tebal, cukup besar. Dan di sini sepertinya Belgia ingin menunjukkan, kami kembali. Ini adalah generasi emas kami. Sepertinya seperti itu. Untuk pertandingan terakhir yang sangat klimaks sekali, lagi-lagi harus aku akui, Argentina bermain cukup baik, cukup Spartan, tidak gampang menyerah, sempat tertinggal lewat gol dari Mesir, tapi Argentina adalah Argentina. Mereka adalah petahana atau juara bertahan. Namun, laga ini juga syarat dengan kontroversi. Bagaimana ada satu pelanggaran yang dianggap pelanggaran sehingga membatalkan sebuah gol, di mana ada pelanggaran yang tidak dianggap pelanggaran sehingga sah sebuah gol. Namun itu semua ada di tangan wasit. Kita semua nggak bisa mengaturnya. Selamat sekali lagi buat Argentina, selamat sekali lagi buat the GOAT Messi. Dan nanti di babak selanjutnya di atas kertas seharusnya Argentina tidak harus bersusah payah untuk mengalahkan Swiss, karena ya tentu Kolombia dengan Swiss sebenarnya lebih sulit untuk dikalahkan jika yang harus dihadapi Kolombia. Namun babak adu penalti menghapus kemungkinan Kolombia untuk tampil di babak selanjutnya, sehingga Swiss yang harus menghadapi sang raksasa Argentina. Sampai jumpa di video selanjutnya. Monggo.